Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia Rahma dan rekan saya Dwi Suryo Pramono dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Wakaf dalam aplikasi Undang-Undang Konvensional serta aplikasi baru wakaf benda, manfaat, dan hak-haknya. Yang pertama yaitu wakaf dalam Undang-Undang Konvensional. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pedoman hukum yang akurat, kepercayaan publik, dan perlindungan terhadap aset wakaf. Disahkannya undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai peranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, dan lain sebagainya. Lalu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu aplikasi baru wakaf benda. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001. Beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep tersebut ternyata menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf. Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga yaitu manfaat wakaf benda. Yang pertama, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua, membantu meringankan beban orang lain. Yang ketiga, bisa menumbuhkan jiwa sosial. Yang keempat, menghapus kesenjangan sosial di masyarakat. Dan terakhir, berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lalu yang selanjutnya adalah hak wakaf benda. Hak benda tidak bergerak antara lain yang pertama hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Lalu yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin A. Yang ketiga, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas tanah satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya adalah benda yang bergerak antara lain yang pertama adalah uang, yang kedua logam dan batu mulia, yang ketiga surat berharga, yang keempat kendaraan, yang kelima mesin atau alat industri yang tertancap pada tanah, yang keenam hak atas kekayaan intelektual, yang ketujuh hak sewa, dan yang terakhir benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Benda bergerak selain uang antara lain yang pertama surat berharga yang berupa saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, lalu surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Lalu yang selanjutnya adalah hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, hak merek, hak paten,
hak desain industri, dan hak lainnya. Lalu yang ketiga, hak atas benda bergerak lainnya yang berupa yang pertama hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Lalu yang kedua perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Kesimpulannya, jadi benda yang bisa diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Hak memiliki atas satuan rumah susun atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pedoman hukum yang akurat, kepercayaan publik, dan perlindungan terhadap aset wakaf. Wakaf benda memiliki manfaat, yaitu mendapatkan pahala yang terus mengalir, membantu meringankan beban orang lain, bisa menumbuhkan jiwa sosial, menghapus kesenjangan sosial di masyarakat, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.